Halo semuanya, nggak kerasa kita udah masuk di bulan ke-7 di tahun 2020. Di bulan Juli ini kita akan ngebahas satu tema baru yang berjudul Practice Makes Progress. Nah, buat kalian mungkin lebih familiar dengan istilah lainnya yaitu Practice Makes Perfect. Tapi gua sendiri nggak setuju sih dengan istilah Practice Makes Perfect. Kenapa? Karena mau gimana pun juga gua dan lu sama-sama merupakan seorang manusia yang nggak akan pernah mencapai yang namanya kesempurnaan. Nah, kita berlatih bukan untuk mencapai kesempurnaan, tapi untuk mengalami kemajuan. Lewat tema Practice Makes Progress, kita akan belajar 3 hal berikut ini. Yang pertama, tentang karunia roh. Yang kedua, tentang melayani. Dan yang ketiga, tentang penyembahan. Gua yakin waktu kita sama-sama belajar tentang ketiga hal ini dan mempraktikannya di kehidupan kita sehari-hari, kita akan mengalami kemajuan di dalam pertumbuhan iman kita. Jadi buat lu terutama yang selama mungkin 2 bulan atau 3 bulan terakhir ini nggak mengalami kemajuan iman, bahkan mengalami kemunduran di dalam iman, gua sangat tekankan jangan sampai kalian kelewatan seri kali ini. Di minggu ini gue bakal ngebahas tentang karunia roh. Berapa banyak di antara kalian yang mungkin sudah familiar dengan istilah karunia roh? Jangan ketukar dengan bakat ya. Ingat bedanya. Kalau bakat itu kemampuan yang dimiliki oleh semua orang, sedangkan karunia roh itu kemampuan yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau lu misalnya ngerasa udah percaya sama Tuhan Yesus dan menerima dia sebagai juru selamat lu satu-satunya, lu pasti punya karunia roh. Gue mau bacain satu ayat dari 1 Korintus 12 ayat 1 supaya lu bisa mengerti tentang karunia roh. Ayatnya berbunyi demikian. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Nah, di sini dituliskan dengan jelas bahwa Paulus pengen supaya jemaat-jemaatnya mengerti kebenaran tentang karunia roh. Gue lanjutin ya. Ayat 7 berbunyi demikian. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Rasul Paulus dengan jelas banget menjelaskan bahwa karunia-karunia roh ini diberikan oleh Tuhan, tujuannya cuma satu, untuk kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan pribadi. Yang menariknya lagi, Rasul Paulus menggunakan sebuah analogi untuk membantu kita membayangkan betapa pentingnya setiap karunia yang udah Tuhan titipkan kepada anak-anaknya. Gua lanjut ke ayat 12 ya. Bunyinya demikian. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Jadi siapapun lu dan apapun karunia yang lu punyai, ingat bahwa kalian semua itu penting. Jangan sampai di antara kalian ada yang menganggap di antara kalian itu punya karunia-karunia yang besar dan sisanya karunia-karunia yang sifatnya cuma kecil. Ingat, ibarat anggota tubuh, setiap anggota di dalam tubuh kita ini semuanya penting. Baik yang kelihatan seperti wajah kita maupun yang nggak kelihatan seperti ginjal kita. Waktu ada anggota tubuh yang nggak berfungsi dengan baik, yang rugi bukannya cuma anggota tubuh tersebut, tapi seluruh tubuh. Kebayang ya? Bayangin misalnya ginjal dengan sirik berkata kepada muka, wah enak jadi muka mah, kelihatan. Nggak kayak gua, tempatnya tersembunyi. Tiap kali selfie muka pasti kelihatan, ginjal nggak kelihatan. Nah, bayangin kalau ginjal memilih seperti itu dan dia memutuskan untuk mogok, nggak mau lagi cuci darah. Yang rugi siapa? Yang rugi satu tubuh. Intinya kita semua penting, walaupun berbeda-beda bagian. Kali ini gue bakal menjabarkan beberapa tipe karunia yang diajarkan di dalam Alkitab. Gue harap waktu gue menjabarkan beberapa tipe karunia ini, lu bisa mulai kira-kira mendeteksi kira-kira mana nih yang merupakan karunia yang udah Tuhan titipkan di dalam hidup lu. Siap? Kita mulai ya. Yang pertama, karunia dalam hal memberikan pertolongan. Orang-orang dengan karunia seperti ini punya kemampuan untuk bisa menawarkan bantuan kepada orang-orang yang jadi moto hidup
orang-orang dengan karunia seperti ini adalah how can I help? Dia bakal selalu memperhatikan kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Karunia yang kedua adalah dalam hal keramah tamahan. Orang-orang dengan karunia seperti ini punya kemampuan khusus dalam hal membuat orang lain merasa feel welcome banget. Sifat pembawaan orang-orang ini adalah sangat-sangat hangat. Nah, jangan-jangan banyak di antara kalian yang punya karunia seperti ini. Karunia yang ketiga adalah dalam hal penggembalaan. Nah, orang-orang dengan karunia penggembalaan ini sangat peka dengan kebutuhan orang-orang di sekitarnya, terutama dalam hal spiritual. Kalian pasti kenal Ko Alvin kan ya? Nah, dia adalah salah satu orang yang punya karunia penggembalaan yang sangat-sangat kuat. Karunia yang keempat adalah karunia dalam hal memberikan motivasi. Orang-orang dengan karunia seperti ini pinter banget ngelihat potensi yang dimiliki oleh orang lain dan memberikan dorongan sehingga orang tersebut bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki orang tersebut. Nah, salah satu tokoh Alkitab yang punya karunia ini adalah Barnabas. Ingat loh, Barnabas, bukan Barabas, jangan ketukar ya. Berkat Barnabas, kita bisa kenal tokoh-tokoh Alkitab yang sangat terkenal, yaitu Rasul Paulus dan Markus. Karunia yang kelima adalah dalam hal administrasi. Nah, orang-orang dengan karunia seperti ini jago banget bikin yang rumit jadi simple, bikin yang berantakan jadi teratur. Salah satu tokoh Alkitab yang punya karunia ini adalah Yitro, yaitu mertuanya Musa. Berkat Yitro, Musa yang tadinya kewalahan banget ngurusin bangsa Israel, akhirnya nggak lagi kecapean. Karunia yang keenam adalah karunia dalam hal kepemimpinan. Nah, orang-orang yang punya karunia kepemimpinan jago banget menyampaikan visi dan memberikan inspirasi kepada orang-orang di sekitarnya. Akibatnya apa? Orang-orang yang mendengarkan visi tersebut terdorong untuk sama-sama mencapai visi yang udah disampaikan. Kalau kalian tahu, pemimpin gereja kita yaitu Ko Andi adalah salah satu orang yang punya karunia dalam hal kepemimpinan. Yang ketujuh, karunia dalam hal penginjilan. Nah, orang-orang yang punya karunia penginjilan ini jago banget membangun hubungan dengan orang-orang yang belum kenal dengan Tuhan. Dan ajaibnya, orang-orang yang belum kenal dengan Tuhan ini merasa nyaman-nyaman aja waktu bergaul dengan orang-orang yang punya karunia penginjilan. Kalau kalian tahu, Ko Alvin juga punya karunia seperti ini. Dia jago banget membangun hubungan dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan sama sekali. Yang kedelapan adalah karunia dalam hal bernubuat. Nah, bernubuat di sini bukan berarti bisa memprediksi masa depan. Bernubuat di sini artinya berani menyatakan kebenaran firman Tuhan walaupun keadaannya tidak nyaman. Salah satu contoh tokoh di Alkitab yang punya karunia bernubuat adalah Yohanes Pembaptis. Kalian tahu dong, Yohanes Pembaptis, wah dia berani banget menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nyuruh ahli-ahli agama untuk bertobat karena kerajaan surga sudah dekat. Karunia yang kesembilan adalah karunia dalam hal kemurahan. Nah, orang-orang yang punya karunia kemurahan ini jago banget berempati dengan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Nah, jadi nggak akan cuma ikut merasa sedih, tapi dia akan melakukan hal yang nyata untuk menolong orang yang sedang mengalami kesusahan. Karunia yang ke-10 adalah karunia dalam hal pengajaran. Nah, orang-orang yang punya karunia ini jago banget untuk menjelaskan dan menjabarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Akibatnya apa? Orang-orang yang mendengarkan bisa mengaplikasikan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, itu semua adalah beberapa contoh karunia yang udah Tuhan berikan kepada orang-orang percaya. Tujuannya apa? Supaya setiap orang percaya bisa ikut serta membangun tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan. Nah, kira-kira lu udah bisa mulai nebak-nebak belum? Kira-kira mana nih karunia yang udah Tuhan titipkan di dalam hidup lu? Gua harap sih lu bisa menemukannya ya. Dan ingat bahwa setiap orang bisa punya lebih dari satu karunia. Contohnya Ko Alvin tadi, dia punya karunia dalam hal penggembalaan dan dalam hal penginjilan. Pesan dari gua adalah jangan sampai selama lu jadi anak Tuhan, lu nggak bisa mengetahui apa karunia yang udah Tuhan berikan dalam hidup lu. Jangan sampai kita cuma jadi parasit di dalam tubuh Kristus. Kita hidup di dalamnya tapi nggak memberikan kontribusi apa-apa.
Ingat ya, jangan jadi parasit. Buat lu yang mungkin masih ngerasa ragu-ragu dan gak yakin, apa ya karunia roh gua? Nah, jangan putus asa. Gua sarankan lu harus tetap coba ambil bagian di berbagai macam pelayanan yang ada di gereja. Gua yakin suatu saat Tuhan bakal nyingkapin ke kalian apa karunia yang udah Dia titipkan ke dalam hidup kalian. Dan bahkan seringkali kalian bisa tahu karunia tersebut lewat konfirmasi dari teman-teman pelayanan kalian. Nah, minggu depan kita bakal belajar satu tema yang sangat erat kaitannya dengan tema minggu ini. Kali ini kita belajar tentang karunia roh, minggu depan kita belajar tentang melayani. Jadi jangan sampai kalian lewatin pelajaran minggu depan. Oke?